Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Nisa dalam pembelajaran matematika materi aritmatika sosial untuk jenjang kelas 7 SMP atau MTS bagian kedua. Oke, tanpa berlama-lama, mari saja kita langsung membahas materinya. Let's go! Oke, pada materi pertama kita adalah mengenai diskon atau rabat. Rabat adalah potongan harga atau lebih dikenal menggunakan kata diskon. Biasanya kita sering mendengar kata diskon apabila sedang berbelanja baju, sepatu, atau belanja online. Untuk rumus dari rabat sendiri, yaitu persentase dari diskon dikali dengan harga sebelum diskon. Nah, selanjutnya, untuk mengetahui harga setelah diskon, rumusnya adalah harga sebelum diskon dikurang dengan diskon. Pembahasan selanjutnya mengenai bunga tunggal. Bunga tunggal itu adanya di bank ya teman-teman, bukan di taman. Nah, penjelasan dari bunga tunggal adalah bunga yang sama atau tidak berubah selama setiap periode. Untuk rumus bunga tunggal, apabila bunga tersebut memiliki periode selama 1 tahun, maka rumusnya adalah persen bunga dikali dengan modal. Tetapi apabila nanti di soal diketahui bahwa bunganya tersebut dalam N bulan, maka rumusnya menjadi N per 12 dikali persentase bunga dikali dengan modal. Selanjutnya yaitu pajak. Pajak terbagi menjadi 2 bagian nih yang mau kita bahas. Yang pertama merupakan pajak penghasilan atau PPH. Jadi apabila kalian mendapatkan gaji saat kerja nanti, nah pendapatan kalian akan mendapatkan pajak. Untuk menghitung pajak penghasilan, kita dapat menggunakan rumus sebagai berikut. PPH atau pajak penghasilan sama dengan persentase PPH dikali dengan penghasilan kena pajak. Nah, setelah itu, penghasilan yang akan kita terima rumusnya adalah upah sebelum dipotong pajak dikurang dengan PPH. Nah, berbeda dengan PPN, apabila PPH gaji kalian akan berkurang. Nah, apabila PPN itu ketika kita membeli suatu barang, maka ketika kita membeli barang dengan harga 1.000, ketika kena PPN, maka barang itu akan bertambah harganya. Untuk rumusnya sendiri yaitu PPN sama dengan persentase PPN dikali dengan harga suatu jenis barang. Nah, berarti harga barangnya dapat dihitung dengan rumus harga sebelum kena pajak ditambah dengan PPN. Agar pemahaman materi serta rumus yang sudah kita pelajari tadi mengenai diskon, pajak, dan bunga lebih dalam, mari kita membahas contoh soal berikut. Pada awal tahun ajaran, Sigit membeli sepasang sepatu seharga 120.000. Jika penjual memberi diskon 20%, berapa rupiah untuk membayar sepatu itu setelah dipotong diskon? Dari soal, kita mendapatkan informasi bahwa harga sebelum diskon itu merupakan 120.000. Nah, penjual tersebut memberikan diskon sebesar 20%. Maka diskon tersebut atau harga yang didiskon itu dapat dihitung dengan cara mengalihkan harga sebelum diskon dengan persentase diskon. 120.000 dikali 20% sama dengan 24.000. Maka harga diskon adalah 24.000. Tetapi tidak sampai situ saja teman-teman. Kita harus menghitung harga setelah diskon. Harga setelah diskon merupakan harga sebelum diskon dikurang dengan harga diskon. Harga sebelum diskon itu merupakan 120.000 dikurang dengan harga diskon merupakan 24.000. Maka Sigit harus membayar sepatu itu seharga 96.000. Contoh soal kedua ini kita akan membahas mengenai bunga. Zalfa menyimpan uang di bank sebesar Rp2.500.000 dengan bunga 10% per tahun. Bunga yang diterima Zalfa setelah 9 bulan sebesar. Dari soal kita mendapatkan informasi bahwa modal atau uang tabungan Zalfa itu awalnya Rp2.500.000 dan bank memberikan bunga sebesar 10% per tahun. Setelah itu, lama Zalfa menabung itu 9 bulan.
Maka kita dapat memasukkan rumus seperti yang sudah kita bahas di awal tadi, yaitu N/12. Karena lama Zalfa menabung itu 9 bulan, maka N-nya diganti dengan 9. Jadinya 9/12 dikali 10%. 10% itu merupakan bunganya dan dikali dengan Rp2.500.000. Maka menghasilkan 187.500. Maka bunga yang akan diterima oleh Zalfa setelah 9 bulan adalah 187.500. Nah, contoh soal berikutnya adalah mengenai pajak. Sabrina membeli barang di Indomaret seharga Rp355.000 dan dikenakan PPN sebesar 10%. Berapa harga barang yang harus dibayar Sabrina? Nah, kan Sabrina ini membeli barang ya teman-teman seharga Rp355.000. Nah, itu tuh informasi pertama. Informasi keduanya, PPN di Indomaret tersebut dikenakan sebesar 10%. Maka PPN-nya dapat kita hitung dengan mengalikan 10% dan Rp355.000, menghasilkan Rp35.500. Maka harga barang yang harus dibayar Sabrina adalah Rp35.500 ditambah dengan Rp35.500, menghasilkan Rp390.500. Wah, kita sudah sampai di penghujung video. Semoga teman-teman konsisten ya untuk menonton bagian 1 dan bagian 2 dari materi aritmatika sosial ini. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya ya teman-teman. Semoga video ini dapat membantu teman-teman dalam mengerjakan soal aritmatika sosial. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.